oleh lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Eh, kemudian ya setelah mereka bertemu, disitulah Nabi Musa meminta supaya dijadikan sebagai murid. Ya, maka Nabi Musa mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ya, bisakah saya mengikutimu ya agar saya bisa belajar atau engkau mengajari kepada aku apa yang diajarkan kepadamu rusda. Di sini itu kata rusda. Jadi bukan ilmu yang dia minta. Jadi Nabi Musa itu tidak meminta ilmu tapi dia meminta rusda. Ya, itu apa perbedaannya ilmu dengan rusda? Itu kalau dijelaskan di dalam kitab itu bisa kita lihat itu yang disebut dengan rusda itu apa? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Jadi yang dimaksud di situ adalah ilmu yang menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan dan tidak bertambah petunjuknya atau hidayahnya, lam yazdad illa bu'dan, tidak ada yang bertambah kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diminta oleh Nabi Musa di sini adalah rusdan. Rusdan itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi Nabi Musa langsung tembak di situ. Dia langsung ke inti permasalahan. Ya betul-betul ini kalau karena saya di ilmu pendidikan, ini termasuk masuk apa? Metode inquiry, inquiry. Ya, inquiry. Inquiry itu artinya di mana seorang guru itu dia kasih penasaran siswanya. Jadi dia kasih penasaran itu, wala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar sama saya. Belum berjalan ini langsung Nabi Musa mengatakan kau tidak bisa berjalan sama saya. Jadi Nabi Musa ini tertantang itu. Tapi dikasih tahu memang sama apa? Dikasih tahu memang sama Nabi Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap apa yang tidak ada di dalam ilmumu? Jadi ditahu memang karakternya juga Nabi Musa. Ini hebatnya. Jadi intinya sebenarnya di dalam sini, intinya pendidikannya di sini itu hebat gurunya memang. Hebat gurunya. Jadi memang ilmunya di atas rata-rata. Jadi inti utamanya sebenarnya memang uh, itu adalah guru. Ya. Tapi Nabi Musa ya, qala satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Ya, qala satajiduni, Nabi Musa menjawab, satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Saya akan sabar insyaallah. Di sini sebenarnya sudah ada nih pelajaran yang di apa? Sebenarnya Nabi Musa sudah belajar. Jadi ketika Nabi Khidir itu mengatakan kau tidak bisa sabar, bagaimana kamu sabar terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi sebenarnya Nabi Musa itu sudah tahu diri di situ. Dia sudah tahu dirinya. Dengan mengatakan insya Allah. Sebenarnya coba insya Allah ini dia ucapkan sebelumnya ketika apa? Ketika ditanya sama umatnya, dia mengatakan bahwa ya ilmu itu dari Allah, menyandarkan ilmu itu kepada Allah. Itu mungkin tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ketemu dengan Nabi Khidir. Nah, di sini dia sudah belajar, sebenarnya sudah mengetahui. Walaupun dia mengatakan, ya insya Allah sabira, saya akan sabar. Wala a'silaka amra, dan saya tidak akan apa? Dan saya tidak akan uh, bermaksiat atau melanggar perintahmu. Di sini sebenarnya ini karena melanggar perintah. Ya, jadi Nabi Musa mengatakan, saya tidak akan melanggar perintahmu. Jadi kalau saya dapat di sini sebenarnya syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir itu bukan dari Nabi Khidir tersendiri, tetapi dari Nabi Musa. Nah, itu. Kenapa? Karena adanya kata-katanya Nabi Musa mengatakan wala a'silaka amra. Saya tidak akan melanggar perintahmu. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa ya apa saja yang dimaui oleh Nabi Khidir bisa saja terjadi. Bisa saja dia kasihkan syaratnya. Nah, jadi bukan sebenarnya syarat itu dari Nabi Khidir, tapi syarat itu dari Nabi Musa tersendiri. Itu qala fa in ittaba'tani, dibuatkanlah syarat, baru dibuatkan syarat. Cobanya Nabi Musa kayak tidak mengatakan wala asilaka amra. Saya tidak akan melanggar perintahmu. Mungkin tidak akan ada syarat ini. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Mungkin tidak ada kan syarat bahwa jika kau mengikuti saya, jangan bertanya tentang sesuatu.
Nah, itu. Ya, ini sebenarnya ini kalau dalam tasawuf ini yang pakai ini. Makanya kalau dalam tasawuf itu apapun yang dilakukan oleh guru itu harus kita terima. Bahkan itu ada biasa ungkapan dalam tasawuf. Seorang murid di depan guru itu seperti mayat, seperti mayat. Jadi terserah mau dibolak-balik bagaimana. Nah, itu. Nah, tetapi kalau kalau kita mendalami sebenarnya kisah ini, justru Nabi Khidir itu adalah orang yang sangat demokratis sekali. Itu demokratis itu, bahwa apapun yang ditekankan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa sebenarnya itu dari Nabi Musa sendiri itu yang menekan dirinya, mungkin karena itu apa karakter bangsa Bani Israel itu suka berkomentar, jadi komentarnya itu yang memberati dirinya sendiri. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran itu pernah ditegur, ya apa itu yang disetuju, ya, atas ala wala tas'al an syai'in hatta apa, ada di juz 7 itu bahwa janganlah eh, apa mengatakan sesuatu, ya bertanya tentang sesuatu nanti itu akan memberati dirimu sendiri. Ya. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Cocok, masya Allah ada Ustaz Has. Jadi itu, jadi ini sebenarnya ini yang terjadi di Nabi Musa, bahwa eh, syarat yang berat yang diberikan oleh Nabi Khidir itu timbul dari dia, karena dia selalu bertanya, selalu berkomentar, ya seperti itu. Kemudian mereka lanjutlah melakukan perjalanan, ya membocor perahu, ya membocorkan perahu di situ. Kita sudah tahu mungkin kisahnya ini. Ya kemudian ditegurlah oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa dibocorkan itu perahu. Kemudian Nabi Musa cuma menanggapi, wala alam akul inna kalan tastati amaya sabara. Ya sudah saya bilang bahwa kamu tidak bisa sabar denganku. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Itu jangan memberati saya. Itu ampuni, ya kasih saya kesempatan lagi. Kemudian mereka berjalan lagi, ya menemukan seorang al-gulam. Al-gulam ini, gulam ini sebenarnya banyak juga penafsirannya. Ada yang mengatakan, bahkan seorang penafsir mengatakan bahwa al-gulam di sini itu anak yang sudah balik sebenarnya. Ya, ada juga yang mengatakan di bawah belum balik. Ya, Nabi Musa langsung, Nabi Khidir langsung membunuh anak itu. Jadi ada yang mengatakan dikapak itu lehernya, ada yang mengatakan dicabut lehernya pakai tangan. Ya, pokoknya sadis lah. Sehingga shock itu Nabi Musa, langsung dia walaupun dia mungkin sudah berjanji tidak akan menegur lagi gurunya, karena melihat perbuatan gurunya yang keras sekali, langsung aqatal nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Itu. Apakah kamu membunuh? Kenapa kamu membunuh jiwa yang masih bersih? Gitu. Ya. Tanpa adanya alasan, bighairi nafs, tanpa alasan, tanpa dia membunuh dan lain-lain sebagainya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Itu. Di sini lihat, kita lihat bisa nukra. Itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya pakai amra, masih apa? Masih beradab dia dengan gurunya, ya. Laqad syai'an imra, kalau menenggelamkan perahu masih imra, kamu telah mendatangkan sesuatu, itu. Nah, kasih hilangi sesuatu yang tidak baiknya. Jadi amra, kamu telah mendatangkan sesuatu. Sampai situ saja. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang jelek. Tapi ketika pembunuhan anak kecil itu langsung Nabi Musa mengatakan laqad syai'an nukra, kamu telah melakukan sesuatu hal yang dibenci, nukra itu, ya sesuatu hal yang apa tidak pantas, ya yang mungkar. Kemudian Nabi Khidir cuman menjawab, di sini juga ada penekanannya, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma sabara. Jadi ini ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, ayat berapa itu, ayat 72. Jadi sama, cuman ada lakanya. Di situ juga itu ditekankan juga Nabi Musa. Kan saya sudah bilang kamu itu, begitu ya. Kan saya sudah bilang kamu tidak bisa sabar bersama saya. Di situlah dia mengatakan qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Qala in sa'altuka, kalau begitu kasih saya lagi satu kesempatan. Kalau saya bertanya lagi, saya menanggapi lagi tentang apa yang kamu lakukan, fala tusahibni. Tidak usah kau kasih saya kesempatan untuk bersamamu lagi. Qad balagta min ladunni udhra, banyak
uzur yang kita kasihkan saya. Jadi di sini kita lihat lagi bahwa yang meminta untuk mensyaratkan diri, bilang kalau saya kalau saya melakukan pelanggaran lagi ya sudah, saya diana saja, disuruh pulang saja, tidak usah lagi ikut. Nah, cobaannya mungkin tidak ada juga kata-kata ini, Nabi Musa masih bisa terus ikut sama Nabi Khidir. Itu. Jadi dilihat itu bagaimana ketika Nabi Khidir mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak bisa sabar. Justru Nabi Khidir itu memperlihatkan bagaimana kesabarannya dengan Nabi Musa. Jadi di sini ada konsep keteladanan sebenarnya. Istilah konsep keteladanannya Nabi Musa. Nah, ya, cuman ada kata-katanya Nabi Musa yang terakhir ini. Kami tadi jelaskan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya kalau begitu Pak, saya melanggar lagi, tidak usah saya tidak usah saya ikut lagi. Ya, tidak usah saya lagi dikasih kesempatan. Bayangkan. Nah, jadi sudah. Setelahnya itu berjalan lagi, mereka masuk ke sebuah kampung. Karena sudah kelaparan ini, tidak ada bekal yang mereka bawa. Dan kampung itu adalah kampung yang eh, baldatan thayyibatan, itu. Maksudnya terpenuhi, kampung yang kaya raya, kampung yang makmur, gitu. Nah, Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini masuk ke kampung itu, minta untuk dijamu atau diberikan makanan. Tidak ada. Mulai dari ujung kampung sampai ujung akhirnya itu tidak ada yang memberikan apapun. Sampai ketika di ujung kampung itu ada rumah yang hampir roboh dan tidak ada penghuninya. Nah, di situ ada dindingnya yang hampir roboh, itu diperbaiki sama Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir ini memperbaiki, tidak dipanggil tonji, itu Nabi Musa memperbaiki, Nabi Khidir diperbaiki. Cuma karena mungkin dia merasa sebagai murid, kalau guruku melakukan, saya harus ikut. Tapi sebelum dia ikut, dia bilang, kenapa kita perbaiki lagi ini rumah ini? Nah, kita ini lapar, Ki. Kan begitu. Kita sudah dalam keadaan lapar, tidak dapat makanan, kita kerja lagi. Nah, kalau kita kerja ini, kira-kira ada gajinya. Begitu mungkin bahasanya. Kalau kita kerja ini kira-kira bisa kita minta gaji itu sama disitulah terkecoh lagi ini Nabi Musa. Jadi betul-betul itu Nabi Musa tidak bisa kalau tidak berkomentar. Ya, terkecoh lagi. Makanya di situ Nabi Khidir langsung mengatakan, qala hadza firaqu wa baini wa bainak. Ya, ini adalah disinilah. Jadi di sini juga dua penafsirannya. Jadi ada yang menafsirkan qala hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah perbedaan di antara dua kita. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Inilah perbedaan di antara dua kita. Ada juga mengatakan bahwa inilah waktu untuk berpisah antara kita berdua. Nah, jadi betul-betul ini banyak sekali penafsirannya kisah ini. Ya, kemudian Nabi Khidir mengatakan saunabbika bitawili malam tastati alaihi sabra. Saya akan mengungkapkan apa-apa hikmah daripada perjalanan yang kita lalui. Jadi yang pertama kapal, ya bahwa kapal itu milik seorang miskin. Jadi itu adalah apa istilahnya, salah satu-satunya sumber pendapatan orang satu keluarga miskin. Itu ada dikatakan dalam kitab tafsir Sawi, itu mereka ada beberapa bersaudara dan mereka semuanya cacat. Ada yang lumpuh, ada yang tuli, ada yang buta, itu seperti itu. Dan satu-satunya pendapatannya. Sedangkan daerah yang mereka mau datangi ini ada raja yang ketika ada perahu yang bagus-bagus itu pasti ngambil. Makanya Nabi Khidir membocorkan perahu itu. Jadi dia rusak itu supaya terlihat tidak layak untuk diambil. Jadi sebenarnya disinilah kita menemukan moderasinya itu, moderatnya Nabi Khidir. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan pemerintah yang tagut itu bagaimana? Jadi bukan dengan cara-cara ekstremis langsung kita bawa dan lain-lain sebagainya, bom bunuh diri dan lain sebagainya, tapi melalui cara-cara politik yang sangat cantik itu. Jadi di sini politiknya Nabi Khidir ini luar biasa, kita belajar itu. Bagaimana mungkin kita apa namanya, kita membuat mungkin kita terlihat cacat atau mungkin kita terlihat mengalah, tetapi sebenarnya untuk menang itu. Nah, ini kalau dilihat ini kita baca di dalam tafsir ini tentang karakternya ini Malikun.
Ya, Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, itu Malik itu apa? Rajanya itu, wah luar biasa. Jadi memang di situ itu kalau ada orang yang bagus-bagus anunya dirampas. Jadi di pajaknya juga tinggi sekali. Jadi yang kaya makin kaya, maksudnya orang-orang dalamnya itu makin kaya. Kemudian eh, yang warga miskin, bagaimanapun miskinnya tidak pernah diperhatikan. Pokoknya apa yang bisa diambil oleh raja itu pasti diambil. Itu ya mungkin ada relevansinya dengan keadaan sekarang ya seperti itu. Tapi ya penyelesaiannya lebih Khidir bukan melawan langsung, bukan bilang langsung membunuh itu raja, langsung melakukan aksi-aksi yang kelihatan, tetapi melalui itu tadi politik yang sangat cantik. Kemudian selanjutnya wa amal gulam fakana abawahu apa? Eh, Adapun anak ya Nabi Khidir mengatakan bahwa kedua anak ini ya orang tuanya apa? Kedua orang tua anak ini itu adalah orang mukmin, orang baik. Ya kemudian kami takut jika dia hidup itu maka akan membuat kafir orang tuanya. Itu inilah yang ditentang berat sekali sama Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Khidir berkilah bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan di dalam kitab tafsir Sawi itu saking tidak percayanya itu Nabi Khidir sampai apa saking tidak percayanya Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai Nabi Khidir itu membelah itu bagian punggungnya itu anak-anak, dan itu di balik kulitnya itu tertulis memang inna hadza, kalau tidak salah ya, sesungguhnya ini orang kafir la yu'minu abadan, tidak akan pernah beriman. Begitu. Ya, kemudian kita juga mendapatkan di sini tughyanan wa kufra. Jadi tughyan itu memang sifatnya itu luar biasa. Jadi kalau kata-kata toga itu di dalam Al-Qur'an itu banyak-banyak dipakai untuk Firaun itu. Ya, untuk Firaun, jadi memang berbahayanya kalau hidup. Ah, saya lihat itu ada, saya baca beberapa jurnal, ini kisah ini ya tentang pembunuhan anak ini itu yang ditakutkan orang tuanya, itu banyak-banyak di kedokteran itu ini yang mereka jadikan sebagai dalil untuk aborsi. Ya, misalnya ada kasus-kasus di mana orang tua apa berbahaya lah kalau misalnya dia mengandung, berbahaya kalau dia melahirkan, maka eh, lebih baik diaborsi. Itu ada ya. Ya, tapi saya tidak tahu karena maksudnya saya tidak mendalami ini. Mungkin nanti ada di sini yang jurusan hukum bisa mendalami itu bagaimananya. Ya, kemudian selanjutnya ada biasa bertanya bilang, bagaimana kalau bagaimana bisa apa di mana moderatnya itu Nabi Khidir alaihissalam ketika pembunuhan anak itu. Jadi ada beberapa jawaban yang bisa kita kasih yang kami tawarkan itu. Yang pertama bahwa ini memang betul-betul perintah Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi Nabi Gus Baha itu mengatakan bilang kalau kita lihat itu sebenarnya ya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu biasa-biasa saja. Ya, kenapa biasa-biasa saja? Yang lebih berbahaya itu adalah malaikat Israel. Ya, katanya karena biar ulama nabunuh toh, biar orang yang banyak kebaikannya nambil toh, ya biar ada ibu yang eh, baru-baru melahirkan nabunuh toh, jadi itu lebih berbahaya. Itu lebih sadis katanya itu kalau misalnya kita mau fair gitu. Kalau dilihat dari apa istilahnya, dilihat dari perintah Allahnya. Kalau kita lihat dari segi yang lainnya, itu dalam kitab itu dijelaskan bahwa syariat yang diberikan oleh Nabi Khidir itu berbeda dengan syariat yang diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan sebagian ahli tafsir itu mengatakan ya namanya juga nabi. Ya, Nabi kan syariatnya itu untuk dirinya sendiri, ya bukan untuk orang lain. Berbeda kalau Rasul. Itu katanya bedanya Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul itu dia diwahyukan sesuatu itu untuk dirinya dan umatnya. Kalau Nabi Khidir namanya juga Nabi ya untuk dirinya sendiri. Jadi tidak berlaku untuk orang lain. Makanya ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk dipakai bagi orang Muslim, karena orang Muslim itu ada nabinya tersendiri, ada syariatnya tersendiri, bahwa tidak boleh wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haq, tidak boleh membunuh orang lain kecuali ada
apa ada eh, eh, ada alasannya, ya. Kemudian terakhir itu apa wa amal jidaru fakana gulamin yatimin fil Madinah, itu bahwa di bawahnya itu ada apa semacam kanzun. Kanzun ini ada tiga, saya lihat ini anunya. Ada tiga penafsirannya. Yang pertama memang eh, berupa emas, berupa emas. Jadi berupa harta benda memang. Yang kedua itu kanzun itu di dalam kitab tafsir Sawi juga dijelaskan. Kanzun itu ada apa ilmu-ilmu yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi ada ilmu itu, ada kata-katanya itu, saya coba tadi mungkin saya bisa buka tafsir Sawi, itu ada baca-baca di dalamnya sih itu. Jadi sini kita lihat ini apa ya, ada kearifan lokalnya. Jadi ada kearifan lokal itu yang dibawa di bawah situ. Itu justru saya lihat itu mau apa berkorelasi sekali dengan itu moderasi beragama. Itu bahwa di dalam eh, apa moderasi beragama kita disuruh untuk menjaga yang namanya kearifan lokal yang kita miliki. Begitu juga itu dalam kisah ini. Apa yang didirikan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu, ini kan sebenarnya kalau kisah-kisah dalam Al-Quran itu menurut Quraisyab itu banyak-banyak simbolitas, sebenarnya simbolisme, memberikan simbol-simbol saja. Jadi mendirikan apa dinding itu memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus senantiasa menjaga kearifan lokal yang ada dalam diri kita. Jadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu Nabi Musa mengatakan wa ma fa'altu, Nabi Khidir mengatakan wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara. Jadi inilah apa yang saya lakukan ini bukan karena kemauanku, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Khidir mengatakan yang menutup semua rangkaian daripada kisah ini itu dengan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang membedakan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena kita kembali tadi ke awal bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam itu ditanya oleh umatnya, dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Di sinilah ditutup oleh Nabi Khidir bahwa ilmu itu apapun yang saya lakukan ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kami sampaikan, ya. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan yang materi dari Ustadz Amir. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin saya berikan kesempatan kepada para satir. Sekiranya ada yang ingin dikonfirmasi, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amir, kami persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, bismillah. Iya, silakan. Ustadz Supriyandi. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Ini menarik juga di pendengar hari ini pembahasan. Artinya saya ingin mengkonfirmasi bahwa tadi pembahasan yang disampaikan oleh Pak Dr. Amiril terkait dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Berarti ini Nabi Khidir memiliki dari segi keilmuan lebih tinggi ketimbang Nabi Musa, ya, seperti itu ceritanya. Yeah. Dan kemudian tadi ini yang menarik, yang walaupun disentil-sentil tadi tentang dinamika politik terhadap kerajaan itu, tapi kira-kira dari tafsir di surah Al-Kahfi ini terkait dengan dinamika politik sekarang ini, kira-kira bagaimana ini? Kira-kira Ya. Siap. Gerakan-gerakan apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Khidir untuk sebagai gerakan perlawanan terhadap raja yang zalim itu? Ya, terima kasih, mungkin seperti itu saja. Ya, baik. Bagaimana, Ustadz? Dijawab atau dikumpul dulu? Dari kita saja, Ustaz. Oh iya, bisa Mika langsung, Dik.
Oh iya. Langsung jawab saya Ustaz. Iya. Ya, Setelahnya nanti baru Ustaz Munawir, insyaallah. ya, siap, siap. Ya, Bismillah. Jadi saya terus terang tidak bisa membandingkan ini ya antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena ya sejak kita kecil itu sudah kita diajarkan bahwa Nabi Musa ini termasuk ulul azmi. Iya, iya. Nabi yang paling top ini, 5 nabi paling top di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang Allah sendiri yang mengatakan bahwa ada hambaku yang lebih berilmu dari engkau. Kalau mungkin dari segi berilmunya itu memang mungkin Nabi Khidir di atas. Tetapi kalau di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita tetap apa? Kita tetap menganggap bahwa Nabi Musa alaihissalam ini adalah nabi yang sangat suci. Itu bahkan itu penghulu para wali itu Syekh Abdul Qadir Al Jailani itu pernah mengatakan, kan ada biasa murid-murid itu mengatakan, ih Nabi Khidir ini apa Nabi Musa ini tidak lolos dengan Nabi Khidir, kan ada begitu. Sedangkan banyak sufi-sufi itu yang bisa lolos menghadapi Nabi Khidir. Nah, di situ biasanya itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan itu debu-debu di kakinya saja itu Nabi Musa alaihissalam itu tidak bisa kita capai derajatnya. Itu kata-katanya Nabi apa kata-katanya Syekh Abdul Qadir Al Jailani itu. Debu-debu di kaki Nabi Musa saja tidak bisa kita capai. Apalagi kalau untuk mencapai derajatnya itu. Walaupun kita merasa lolos apa menghadapi Nabi Khidir, tetapi ya seperti itu tadi bahwa kedudukan Nabi Musa alaihissalam itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian ya relevansinya tentang masa politik sekarang ini tentang itu tadi itu pembocoran perahu ya. Saya kira kalau menurut kami di sinilah gunanya sebenarnya orang-orang Muslim itu ya seperti kita semua ini terjun di politik. Ya bagaimana supaya kita bisa berkiprah karena di situ kita bisa merubah. Katanya Gus Baha itu mengatakan 1.000 fatwa tentang keharaman lokalisasi itu 1.000 fatwa tentang keharaman lokalisasi itu dikalahkan oleh 1 tanda tangan anggota DPR. Cocoki, cocoki. Ya, itu. Jadi saya kira kita harus ikut berkiprah dalam situ. Walaupun misalnya tidak jadi anggota DPR, tetapi mungkin kita bisa masuk ke dalam situ ya dengan niat untuk memperbaiki. Jadi di sini kita lihat itu bagaimana Nabi Khidir alaihissalam membocorkan perahu. Itu kan istilahnya itu di sisi orang terzalimi, di sisinya kita itu misalnya, di sisinya rakyat menghadapi menghadapi raja-raja yang zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim. Di situ kita bisa melihat bahwa ya tidak apa-apa kita pakai tuna ale, tidak apa-apa kita mungkin terlihat jelek, terlihat bocor dan lain-lain sebagainya. Yang penting ada nilai-nilai yang kita mau bawa, bahwa nilai-nilai yang kita bawa ini di dalam politik kan memang harus seperti itu. Jadi saya terus terang itu termasuk orang yang yang ya membolehkan ya kalau bisa dikatakan misalnya kalau ada orang yang baik ya yang mau masuk polisi kemudian dia harus bayar saya tidak anggap sebagai sebuah riswah sebuah sogokan kenapa karena orang kalau memang karakternya memang baik ya lebih bagus dia yang masuk daripada orang yang kurang bagus masuk itu kalau memang dia pantas untuk ada di posisi itu. Nah, jadi seperti itu. Saya kira mungkin ada fatwa-fatwa ulama yang sejalan dengan itu, baik dari Muhammadiyah maupun NU. Seperti itu, Ustaz Tabe. Iya, baik. Hmm. Selanjutnya mungkin eh atau ada yang mau direspon Suprandi? Aman-aman, lanjut, 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 Ya, lanjut. atau ada apa istilahnya komentar selanjutnya. Sebelum saya ke chat, ada pertanyaan di room chat ini. Saya ke Ustaz Munawir dulu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk Ustadz Dr. Amin Mukminin. Sangat luar biasa penjelasannya. Saya dengar tadi walaupun tanya. Ya, saja yang saya tanya tentang eh, karakter. Ada tadi dikatakan karakter.
eh, Allah memerintahkan Kalau saya anu agak di gangguan suara. ya mungkin jaringanku ya. Iya. Sudah jelas atau belum ya? Masih putus-putus, Tas. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Ya. Coba bisa. Masih putus-putus ya. Ya sekarang agak bagus ini, Tes. Tas. Ya, agak bagus, Tas. Coba lanjut, Ki. Ya, ya terima kasih. Saya ucapkan kepada pemateri Pak Dr. Amirul Mukminin. Penjelasannya sangat luar biasa. Walaupun hanya sepintas tadi saya dengarkan tidak terlalu banyak, namun adalah yang saya bisa tangkap. Tadi dijelaskan bahwa tentang kisah Nabi Khidir dan Musa ada kata-kata tentang perbedaan karakter, ya, karakter terhadap ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa itu sendiri, dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nah, karakter ini yang ingin saya tanyakan, mengapa Allah memberikan maksud Allah memberikan perintah kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak tersebut. Apa tujuannya dari segi karakter? Itu saja. Ya. Oke. Mana Ustaz? Tunggu, Tas. Iya, Tas, silakan. Oh ya. Bisa. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sebenarnya tiga kisah ini secara khususnya sebenarnya itu ditujukan kepada Nabi Musa. Jadi tiga kisah ini sebenarnya khusus untuk Nabi Musa untuk memperbaiki beberapa karakternya itu tadi ya. Itu terkait tentang masalah anak kecil tadi itu yang dibunuh oleh Nabi Musa. Itu sebenarnya begini, di dalam kitab tafsir Sawi itu dijelaskan. Ketika mereka sudah berpisah, ya Nabi Khidir alaihissalam sudah sudah mau berpisah. Nabi Khidir alaihissalam sudah menjelaskan bahwa ini hikmahnya. Di akhir itu sebenarnya masih ada perkataannya Nabi Khidir yang dijelaskan dalam kitab tafsir Sawi. Itu bahwa ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya tiga peristiwa yang telah engkau lalui ini sudah pernah engkau lakukan, sudah pernah kamu lalui. Yang mana itu? Yang pertama ketika pembocoran perahu. Kenapa kamu harus takut tenggelam? Itu kan dia kan mengatakan itu akhirat tahal itu beri ke ahlah itu apa kamu membocorkannya supaya kita semua ini tenggelam. Jadi kasih ingat itu Nabi Musa bahwa ingat kamu dulu itu waktu kamu masih kecil itu kamu itu dihanyutkan di sungai Nil, itu di atas selembar papan saja. Tapi kamu tidak tenggelam juga. Kenapa tidak Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran dari situ? Bahwa selembar papan saja itu bisa menyelamatkan kau, apalagi kalau ini berapa lembar papan ini. Itu bocor kecil. Jadi kamu harus menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang pembunuhan anak. Itu dikasih ingat lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir mengatakan, kamu itu pernah membunuh orang gara-gara kesukuan saja. Itu gara-gara perang suku antara Kipti itu orang-orangnya Firaun dengan Bani Israel. Itu. Jadi pernah satu ketika itulah yang satu kali dijagur sama Nabi Musa langsung mati. Bahkan sudah itu Nabi Musa tobat, ada lagi itu orang minta lagi bilang minta tolong lagi, saya mau dianu lagi, hampir lagi dia bunuh orang. Itu. Jadi di situ itu diingatkan Nabi Musa sebenarnya bahwa kamu pernah membunuh. Kamu pernah membunuh bukan juga karena bighairi nafs istilahnya, tanpa adanya alasan. Itu tanpa adanya alasan. Jadi itu sebenarnya itu pendidikan karakternya di situ dikasih ingat
supaya Nabi Musa alaihissalam itu ingat kepada jejak-jejak yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga tentang dia minta ujrah, dia minta gaji terhadap apa yang dia lakukan. Dikasih ingat juga bahwa pernah satu ketika kamu ketika lari itu dia sudah melakukan pembunuhan, kemudian dikejar-kejarlah sama orang-orangnya Firaun, ya dia lari ila Madian, ya ke Madian, kemudian sementara dia menuju ke Madian itu dia melihat ada sekelompok orang yang memberi minum kepada ternaknya. Di antara mereka itu ada 2 orang perempuan. Ya, ini perempuan ini karena dia perempuan, yang lainnya laki-laki, makanya di belakang-belakang menunggu terus sampai tidak minum-minum sapinya. Datanglah Nabi Musa membantunya. Itu ketika Nabi Musa membantunya itu apa yang terjadi? Sudah dia bantu, dia kasih langsung itu perempuan, kemudian dia pergi. Kemudian dia duduk lagi kembali di bawah pohon. Dia minta, ya Allah, lapar sekali kayak ini, seandainya ada makanan. Di situ Nabi Khidir mengatakan, kenapa kau tidak minta gaji juga sama itu perempuan? Padahal kamu ini lebih susah pekerjaanmu daripada itu. Disitulah. Jadi sebenarnya itu kisah ini itu inti daripada kisah ini itu kesadaran diri. Jadi bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu bisa menyadari dirinya, jangan terlalu melihat syariatnya saja di luar-luar. Pokoknya apa yang dia harus keras, karena termasuk terus terang kalau kita lihat memang Nabi Musa termasuk mutasyaddid, artinya apa yang begini harus begini. Itu tidak, itu ada diberi kelonggaran-kelonggaran supaya bahwa apa yang terjadi sama orang bisa juga terjadi sama kita. Itu seperti itu saya kira, Ustaz, itu. Sehingga yang pelajaran-pelajaran karakternya itu muncul adalah bagaimana supaya ada kesadaran diri. Tapi gitu. Ya, Ya, terima kasih Ustaz. Mantap. Penjelasannya mantap. Bagus jawabannya. baik. Terima kasih. Sebelum kita ke Ustaz Nuramin, ada 2 pertanyaan di room chat ini. Saya baca yang pertama dulu, Ustaz. Setelah keduanya berpisah, masing-masing keduanya ini kemana melanjutkan kenabian dan kerasulannya? Ini pertanyaan dari Ustadz Hamim. Ya. Ya, Kalau silakan. terus terang kami tidak sampai meneliti sampai ke sana, ya. Kami tidak, setelah mereka berpisah, kami tidak menelitinya, bilang kemana Nabi Musa. Apakah yang pasti Nabi Musa kembali ke umatnya. Begitu juga Nabi Khidir. Nabi Khidir kan ini kalau di pemahaman banyak orang, ya banyak Muslim, ya itu menganggap bahwa Nabi Khidir ini masih hidup. Ya walaupun ada juga ulama-ulama yang menganggap bahwa sudah meninggal. Ya apalagi kalau kita orang Sulawesi Selatan itu banyak yang menganggap bahwa memiliki keturunan atau memiliki asal keturunan dari Nabi Khidir. Ya karena siapa? Syekh Yusuf itu, Syekh Yusuf Tuan Tasalama kayak itu, menurut keterangan yang kita dapat itu baik dalam lontara, baik dari guru-guru kita itu bahwa beliau adalah keturunan langsung dari Nabi Khidir. Jadi terus terang kalau saya itu menganggap bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Itu begitu juga kalau misalnya kita lihat dalam kitab-kitab itu seperti Imam An-Nawawi Al-Banten, Imam Nawawi Imam Nawawi Syarafuddin itu yang pengarangnya Al-Adhkar, pengarangnya Riyadhus Shalihin itu juga menganggap bahwa beliau masih hidup. Yang tidak menganggap beliau masih hidup itu seperti Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Bukhari. Cuman kalau saya lihat itu Imam Bukhari kan memang konteks kajiannya beliau itu adalah teks. Kalau kita melihat dalam teks memang Nabi Khidir itu tidak ada. Cuman kalau banyak cerita-ceritanya para ulama, ya, dan ulama-ulama itu bukan ulama-ulama sembarangan. Di situ kita bisa melihat bagaimana mereka bertemu dan lain-lain sebagainya. Bahkan dalam perkataannya Imam Ali itu banyak sekali. Ya, saya kira seperti itu. Baik. Selanjutnya masih ada satu, Ustadz Nuramin. Kalau ada masyarakat yang zalim, bagaimana sikapnya pemerintah? Saya Tanya Pak kira Dr. pemerintah, Astriadi. saya kira ini pemerintah sudah punya aturan-aturan tersendiri. Ya, saya kira misalnya kalau ada warga misalnya yang mencuri, kan ada nunya, ada apa lagi namanya? Ada aturannya.
ada aturannya. Justru pemerintah itu kalau tidak bisa melaksanakan aturannya karena dia pelaksana istilahnya. Nah, itu. Jadi seharusnya pemerintah itu tidak bertanya kepada kita. Itu saya kira pertanyaan itu harus ditujukan kepada pemerintah. Kalau ada warga yang zalim misalnya, anggaplah misalnya kezaliman itu berbentuk seperti pembunuhan. Nah, itu sudah ada aturannya, apakah dipenjara berapa tahun setelah pengadilan dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi memang yang dibalik ini harus pertanyaannya, karena yang melaksanakan pemerintahan ini kan adalah pemerintah itu sendiri. Nah, jadi tidak ada masalah sama dia, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu sebenarnya kalau raja yang zalim, ya karena tidak mungkin bagaimana rakyat tidak ada aturannya, atau yang seperti itu. Saya kira simpel sekali itu, bahwa kalau ada masyarakat yang zalim ya ada aturannya di sisi pemerintah. Yang tidak ada itu kalau misalnya raja yang zalim, karena dia yang melaksanakan. Seperti itu. Betul, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya tidak tahu Ustaz Nur Amin yang mana yang bertanya ini karena dua. Kakak Siap. gendong sininya atau Assalamualaikum. bagaimana? Ada Ustaz. Ya, silakan Ustaz, silakan. Yang mananya ini? Nah, ini tadi saya tertarik masalah tadi ada disinggung oleh Pak Dr. Ustaz Amirul Mukminin masalah ketika kita mau masuk polisi atau tentara misalnya, ketika kita harus membayar itu bukan bagian dari sogok. Ya. Bagaimana kalau misalnya seorang pemimpin atau anggaplah calon anggota dewan kemudian memakai politik uang, kan itu sampai sama dengan sogok atau bagaimana? Bahkan Ya. ada ulama-ulama kita yang menganggap itu bagian dari sogok. Padahal orang tersebut adalah orang baik. Secara integritas itu hati nurani kadang tidak sesuai dengan menerima atau tidaknya itu uang. Bagaimana menurut Pak Dr. Amin ini masalah yang begitu? Apabila ada orang baik yang mau jadi presiden misalnya tapi harus memakai uang, apakah boleh diterima uangnya atau yang memberikan uang juga dibolehkan? Nah, itu saja pertanyaan saya. Ya. Silakan. Baik. Jadi Silakan Ustaz. ya. Jadi kita coba buka-buka Google, kita coba lihat fatwanya Muhammadiyah dengan fatwanya NU, ya organisasi terbesar kita di Indonesia. Itu coba kita lihat fatwanya. Itu ada beberapa poin itu yang kalau di di NU itu disebut dengan bahsul masailnya itu, mereka mereka mengeluarkan fatwa bahwa boleh selama orang itu memang berkompeten. Nah, itu selama memang orang itu berkompeten. Kenapa? Karena memang istilahnya itulah tadi yang saya katakan bahwa ya ketika Nabi Khidir membocorkan perahu, jadi di situ sebenarnya memiliki makna-makna kiasan yang sangat luar biasa, ya bahwa di situ tidak apa-apa kita bocor, ya tidak apa-apa kita mungkin misalnya terlihat jelek, ya mungkin secara syariat kita ini melanggar, tetapi kita ingin mendapatkan istilahnya lebih banyak lagi atau lebih bagus lagi hal-hal yang baik. Kalaupun misalnya orang mengatakan bahwa ya kalau awalnya itu jelek semua itu akhirnya, ya tidak seperti itu juga. Ya makanya kalau sudah ada kita itu sebenarnya yang penting sudah ada fatwa ulama itu sudah dianggap sebagai kebaikan. Itu kalau saya selama sudah ada fatwa itu sudah dianggap kebaikan. Kalau tidak ada fatwa, di situ sebenarnya masalah. Sama misalnya terus terang ini mungkin di luar dari konteks, tapi ada hubungannya. Ini sampai sekarang itu di pesantren kami itu masih ragu-ragu itu untuk menerima lomba-lomba yang ada bayar-bayarnya. Itu ada misalnya lomba futsal, santri-santri misalnya mau lomba futsal tapi harus bayar 250.000 misalnya. Di situ mungkin kita akan ragu-ragu karena kan belum ada fatwa sampai sekarang yang mengatakan bahwa kalau ada lomba yang diadakan kemudian bayar maka lomba itu tidak termasuk judi. Saya cari-cari itu fatwanya itu belum ada. Cobanya sudah ada fatwa itu tidak ada lagi masalah. Jadi terus terang saya itu karena saya termasuk orang awam, ya yang penting kalau sudah ada fatwa itu saya anggap sebagai kebenaran. Dan tentang masalah itu tadi yang saya ungkapkan itu kita bisa Google sendiri itu tentang fatwa-fatwa itu. Jadi bukan dari diri saya sebenarnya. Saya cuma
menghubungkan antara fatwa dari Muhammadiyah dengan fatwa dari NU itu ini saja. Jadi bukan pendapat itu pendapat saya, bukan. Nah, tetapi itu bisa kita lihat itu fatwanya itu. Jadi kalau memang sekali lagi kalau memang orang itu berkompeten di tempat itu, kemudian dia misalnya harus bayar baru bisa dapat itu tempat, ya menurut fatwa itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau tidak berkompeten ataukah mengambil haknya orang lain. Misalnya ada orang misalnya sudah, contoh misalnya yang yang banyak terjadi. Ada orang sudah mendaftar, sudah ikut ujian, dan lain-lain sebagainya. Ternyata yang dipilih orang luar yang tidak ikut prosedur. Ah, itu kan lain-lain nih. Itu kan. Tapi kalau misalnya dia ikut prosedur dan lain-lain sebagainya, secara kapasitas juga bisa masuk ya tidak apa-apa. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, Ustaz. Oke. Iya. Ya, Ustaz. Syukran, Baik. Ustaz. Ya, siap, Ya. siap. Oke. Tadi Ustadz Mus angkat tangan, tapi menarik tangan saya lihat ini. Bagaimana Ustadz? Mau dilanjutkan pertanyaannya? Leo minta jam tuh. Mungkin pertanyaan terakhir ini kalau sekiranya Ustadz Mus mau bertanya. Tapi Ustadz, kayaknya beliau lagi ke toilet mungkin. Iya. Kayaknya sudah lewat jam 7, Ustaz. Iya, kayaknya sudah lewat jam 7. Kita mungkin banyak yang ingin bertanya ini, tapi karena kita dibatasi waktu, insya Allah akan ada kajian-kajian tafsir selanjutnya. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, mungkin kita minta dengan hormat Ustaz Amir, sekalian kita berdoa, Ustaz. Ya, Ya. saya berdoa, saya juga kajian, saya juga berdoa. Oh, begitu kah? Kasih serang. Oh, Ustaz Yusra mau pade. Iya. Kasih serang. Iya, silakan Ustaz. Kalian Ustaz Amir Ilmi. Ih, Berkah. kita nih. Iya. Bagaimana Ustaz? Ya, Ustaz. Ustaz Yusra. Ya, Ustaz. Atau Ustaz Nurami. Iya, Ustaz Amin. Ah, Langsung alina beliau. Iya. Iya, saya. Bagaimana Ustaz? ya silakan Ustaz Nurami. Berdoa Ki. Oke, baik. Iya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, amin. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Eh, sebelum kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Amirul Mukminin, kepada Ustaz Nur Amin, dan kepada para Ustaz yang menyempatkan hadir pada kajian hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan ibadah dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah kita bertemu di kajian selanjutnya, kajian fikih lagi kayaknya Ustaz Yusrandi, Ustaz Yusran. Dengan setelah ini kajian fikih. Iya, insyaallah ada sudah disiapkan untuk selanjutnya kajian fikihnya. Oh iya, insya Allah. Ustaz, kami nanti Ya. kasih surprise namanya. Oh iya, siap. Siap. Ya. Insya Allah bulan depan Ustaz? Iya, bulan depan minggu kedua. Oh iya, bulan depan minggu kedua insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian fikih. Ya. Siapa ya akan membawa kajiannya? Bidang yang lain untuk bergerak. Salah Ustaz. Luar biasa koordinator. Luar biasa. Kali kita akhiri barangkali Ustaz karena sudah jam 7.
Saya yakin para saat punya kegiatan yang akan dilanjutkan lagi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Iya, ini terima kasih ini Pak Ketua. Syukran ilmunya, syukran. Syukuran ilmunya, Mantap. Ustaz. Mantap, Saya mantap. Supriandi, yang penting sudah tutup, sudah beliau lagi di. Woi, siap. Masih jauh saya, udah masih jauh. Tidak bisa karena kalau ditunggu promosi kita masih jauh, tapi kalau tutup dekat nih. Iya. Oh gitu nih, ya, siap perintah. Pokoknya kadang paksa ini beliau ini. Kawal dulu itu, Ustaz. Siap. OTW kan. Ustaz Akmal Saparan saja nanti bagikan informasi toh kalau jadi Iya. Iya, Ustaz. supaya kita ramaikan juga. Berapa Salah, santri salah. saya bawa saya Sekmal. Iya. Wayang Ustaz. Sebenarnya orang lain masuk. Izin live Ustaz ya. Iya. Iya, Ustaz. Kalau gitu saya juga izin karena mau ke daerah ini, Ustaz. Selamat, Iya. selamat Ustaz semua. Iya. Ibu sekali memang itu sesak mali. Siapa komandanku? Komandan. Begini kalau beliau kalau Masih gelap-gelap salam di kurung begini, kita, masih Assalamualaikum gelap-gelap. Ustaz Gani. Om, lagi di mana Om? Suka untung gelap-gelap beli ya komandanku. Iya Om, lagi siap-siap ini Om. Bahaya. Terus siap-siap Jadi terus, nanti. siap-siap terus. Jadi lagi nanti. Baru siap-siap jam 7 nih. Dari tadi. Enggak nih nanti jadi lagi. Itu gue bilang. Iya, lima. Sama Asli. Ronaldo tuh. Assalamualaikum Ustaz Gani. Kalau saya begini. Iya begini. Mantap memang. Iya lanjut Ustaz semua di. Siap. Iya. Mengantar Ki, Siap. mengantar sekolah kita. Pergilah bulu tangkis dulu. Masih Weh, masalah. Atlet ternyata. Iya, pada sas. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum.